Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Oke, pada malam hari ini nih kita kumpul lagi nih. Sama siapa nih? Ayo. Aku Mas Watching Movie Channel. Oke, kita nih. Watching Movie Channel, Hmm, mau dikenalin lagi supaya subscribe aku ya. oh harus dong. Harus ya. Jadi Apalagi jangan apalagi kenapa sekarang nih baru baru upload lagi nih yang baru nih. iya. Jangan lupa pendengarnya Mas BB69 at YouTube gua khusus tentang film, mau series, mau film, mau apa aja pokoknya ada tentang film pokoknya di Watching Movie Channel. Gue usahain tuh tiap 1-2 hari selalu gue update. Yang penting harus di subscribe dulu ya. Yang penting harus, jangan deh nggak harus juga, tapi ketika lu suka lu denger dulu, ketika lu suka lu jangan jangan buru-buru deh subscribe, jadi nggak ketinggalan sama berita-berita film yang gue tampilkan di sana adalah film-film rekomendasi semua sih. Sama Hmm. notifikasi ya supaya mereka kalau ada yang terbaru itu juga Nah, itu paling penting notifikasi itu. itu sama connect ke Instagram gue juga bisa di add. Instagramnya watching_movie. Mm-mm. Ini kayaknya nih lama-lama nih kita bakalan punya channel duet nih kita nih. Iya, iya nih udah berapa kali, udah ketiga kali nih, 4 kali bahkan. 4 kali nggak apa-apa, nanti makin sering makin 4 kali, bagus. tapi aku perhatiin ya yang Hmm. waktu sama Mas Bebe nih dua-duanya selalu ini nih up nih viewer YouTube-nya. Bisa aja. Oh iya, hari ini nih kan malam-malam nih gerimis lagi nih. Kita akan ngomongin apa nih kira-kira? Cerita apa? Kayaknya yang pas kalau lagi nuansa gerimis-gerimis gelap-gelap kayak gini sih cocok nih horor nih Pak. Horor ya. Kayaknya ini Ya. kita bakalan bahas horor ya. Tapi sebelumnya ini gue pengen nyapa dulu nih beberapa teman kita ya. Kita mau nyapa ya. Oh ya, bisa 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 Pak, boleh Pak. Ah, oke, gue mau nyapa teman saya yang dari podcast Seperdua Manusia. Oh, Ko Erwin. Ko Mm-mm. Edwin. Ko Edwin. Ya, Sindu Movie juga tuh. Salam Sindu Movie, jangan lupa di add. Terus Gugus Podcast ya, Gugus Nah, Podcast Gugus tuh jangan lupa Podcast juga ya. di Kemarin gue juga follow juga tuh. baru itu tuh baru masuk ke podcastnya dia ngomongin tentang film Uncut Games. Mm-mm. Terus Terus juga sama ada Mira ya. Mira Kiryu itu di channel YouTube juga tuh. Itu Iya, bahasanya menarik juga tuh. iya, iya, iya. Jangan lupa tuh ditonton, terus habis itu di follow dan di subscribe dan notifikasi tuh. Seru Iya, juga tuh pembicaraannya tuh ya. iya. Heeh. Ah, Kemarin aku dengerin tuh waktu yang sama Mas Sindu. seru-seru. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama Waduh. tentang horor nih. Gue denger lu katanya ada cerita yang cukup bikin goosebump nih. Jujur nih gue paling sebenarnya gue penakut juga nih. Oh, penakut juga. Sebenarnya ya karena itu ada riwayatnya lah. Kalau gue sih sejujurnya film horor dari Hmm, dulu kenapa ya mungkin terbawa trauma kali waktu masa kecil ya Pak ya. iya. Jadi tuh dulu dijejelin kan film-film zaman dulu kan film-film Hmm. kayak Susana gitu kan Pak. Gue jujur sampai sekarang sejujurnya nih bukannya gue nggak suka film horor, gue suka tapi gue bawaannya tuh bukan takut ya Pak ya, apa ya? Iya takut juga. Jadi di antara semua genre film ini horor yang paling gue jarang nonton sejujurnya Pak. Tapi perlu perlu diketahui nih orang sekarang lagi boomingnya nih film horor tapi demennya gitu loh. Film horor ya, iya Horor sebenarnya tuh mungkin sih pas waktu kecil itu kita kan sering ditakut-takutin kali ya, mungkin kayak itu kali. Nah, pengalaman lu emangnya kenapa ya? kalau pengalaman horor kalau yang nyata-nyata ya kejadian nyata ya Pak ya. Hmm. Kejadian nyata paling ini Pak, lu tahu di daerah Sunter kan ada tempat biliar ya Pak ya. Tempat biliar. Ya, tempat main pool. Gue nggak tahu deh, kurang lebih mungkin sekarang sih kayaknya masih ada deh tempatnya. Gue nggak mau sebut nama ya. Gue di Hmm. daerah Sunter dan cukup terkenal. Waktu itu mungkin sekitar 5 tahun lalu gue mainnya Pak, main pool gue. 5 tahun. Gue Oke. main biliar gitu yang nine ball gitu. Hmm. Gue datang ke sana tuh sama teman-teman gue berempat. Itu sekitar jam 10 malam. Itu emang tempat itu. Jadi gue bukannya baru sekali Pak, gue mungkin udah sekitar 10 kali kali ini ibaratnya yang ke 11 kalinya gitu. Hmm. Jadi gue udah bukan sekali datang, gue emang beberapa kali main dan gue suka hobi biliar dan gue suka hobi biliar ini kayak si Adam Sandler nih Pak.
Jadi judi. Kalau judi kesannya terlalu ekstrim. Jadi suka iseng bisa sampai 5 yang menang ntar bayar, yang kalah bayar. Taruhan kecil-kecilan lah, kecil-kecilan biar seru-seruan aja. Kayak gitu. Nah itu kan kurang lebih gue main kurang lebih ada 2 jam kali, sampai jam 12-an kurang lebih tuh. Dan kebetulan gue inget banget tuh, gue kalah saat itu. Kalah itu juga di saat itu mungkin, terus kan udah kalah kan perjanjiannya kalah, makan minum bayar. Terus juga biaya poolnya selama 2 jam itu kita bayar. Pertama ada sedikit itulah uang bensin lah istilahnya kayak gitu. Terus kalahnya kalau nggak salah nyesek tuh, ibaratnya kalahnya nyesek ibaratnya tuh harus ya masih belum kalah, tapi gara-gara bisa bola 9 depan mata, gue jatuhinnya tuh ibaratnya tuh jadi bola putih, ibaratnya kayak gitu kan nyesek terakhir deh. Jadi ya udah endingnya kalah, udah final, jadi ibaratnya bisa pertandingan sampai 8 nih, gue udah kalah 8-6 gitu ibaratnya deh, 8-6 kalah akhirnya. Nah pas kalah itu kan tuh posisinya kan di lantai 4 ya Pak ya, tempat lihat tersebut di lantai 4. Nah itu kan gue kalah tuh, gue sama om nih kebetulan nih, temen gue yang ini ibaratnya tuh umurnya tuh 20 tahun di atas gue kali. Yang kita orang tuh saling suka hobinya sama, sewor. Jadi kalau tiap main ini sewor terus gitu. Jadi selama main bisa saling bisa ini apa, kayak orang main itu Pak, PlayStation gitu. Jadi bisa saling ceng-cengan gitu. Walaupun dia di atas gue 20 tahun. Jadi gue kan meratapi kekalahan gue tuh game terakhir tuh yang ibaratnya tuh yang harusnya tuh nggak terjadi tapi terjadi gitu. Jadi ya udah kita bayar, aduh kalah, ibaratnya kosek bola tuh, aduh gol bunuh diri, ibaratnya kayak gitu loh. Nah terus akhirnya gue akhirnya turun tuh, udah selesai deh bayar-bayaran, turun kan tuh di lantai 4 ya Pak ya. Nah tuh tempat biliarnya itu lantai 4-nya doang tuh tempat biliarnya, kalau salah tuh cuma lantai 4 doang. Terus gue udah mulai ngebayangin nih, udah mulai merinding nih, padahal belum mulai. Lantai 4 kan tuh tempat biliar, lantai 3 dan 2 dia siangnya itu tempat biliar tersebut kayak ngejual benda-benda kuno gitu. Gucci segala macam bukan? Iya kayak Gucci, kayak patung kayak gitu. Nah di posisi yang lantai 4 itu gue turun tangga tuh udah malam kan, udah gelap kan. Jadi gue turun berlima lah. Berlima itu turun, itu di atas juga masih ada yang main beberapa, tapi gue turun tuh kan udah gelap tuh. Biasa lantai 3, lantai 2 kereta ke lantai 1 mereka tipe nggak ada lift, nggak ada eskalator, tangga turun biasa. Jadi tuh gue, karena gue meratapi kekalahan game terakhir itu, gue bilang sama si om itu, si om, aduh gue tahu hari ini gue kalah nih, aduh kok kasihan nih kok gue ibaratnya nih pulang mau makan jadi nggak jadi nih, bla bla bla, gue bilang gitu ibaratnya. Terus tapi gue sambil jalannya tuh kayak ngerti gak, jadi gue kan kalah, jadi gue pegang pundak dia tuh, aduh om gue gila kalah nih om. Terus gue jalannya kesannya so pincang-pincang sih tuh selama lantai 3 lantai 2. Jadi kesannya tuh kayak orang ini, tau gak sih, berasa sih kayak orang yang kayak abis main sepak bola terus bunuh diri gitu. Jadi kayak meratapi, jadi antara kesel tapi sambil bercanda gitu. Om, aduh om gila om, gue gimana nih om, traktir dong, makan pulang dong nih, lapar. Jadi sama cewek gue ibaratnya ya. Jadi sama dia nih, jadi gue nggak mau main ke Akang nih, harusnya di dekat daerah Kelapa Gading, jadi nggak bisa nih. Aduh kalah nyesek banget lah, ibaratnya gitu. Kalah nyesek, tau kan, kira-kira lu bisa ngebayangin? Ya bisa tangga gitu, kesannya kalah nyesek gitu. Terus gue kayak pincang-pincang, jadi kesannya tuh kayak tersakiti gitu, karena gak jadi menderita, kalah yang pahit gitu. Ya udah akhirnya kita turun tuh, gue posisi gaya gue inget banget tuh, kayak ngesot gitu jalannya, jadi kayak orang pincang, orang kayak pincang, kayak orang gini, kayak minta kasihan sama si omnya gitu, gila lu menang, lu hebat tuh, kasihan kayak gini nih ibaratnya kayak gitu. Terus akhirnya kan pulang tuh makan. Saya udahlah, kita anggap tuh kayak ngomong bercanda lah, ngeceng-ngecengan biasa deh. Ya, akhirnya pulang itu nggak ada apa-apa tuh, biasa aja tuh, masih seperti biasa. Pulang ya akhirnya gue pulang ke rumah jam 1, ya udah kayak biasa-biasa, kita mandi dulu bla bla bla. Akhirnya besokannya kita bangun tidur kan. Kejadian ternyata waktu besok bangun tidur, tepat kok buat jam tidur, bangun tidur kalau nggak salah gue dulu kerja itu, gue bangun jam 8-an, itu gue sakit Pak, kakinya. Apanya gue bahasanya? Selangkangan gue. Itunya tuh apa itu, tau gak sih, kalau bagian pria itunya loh, gue nggak maksud bagian pria itunya.
Itu tuh ada 2, istilahnya ada 2 itu. Oh, permata lu. 2 permata aja Merah. baru. Terus Tiba-tiba keluar benjol merah. terus Itu gue sih dulu masa ke dokter daerah klinik situ. Dia bilang, gue nggak ke dokter itu nggak langsung saat itu Pak, 2 hari kemudian Pak. Gila tuh gue belum pernah seumur-umur kayak gitu Pak. Kayak bisul, tiba-tiba tuh kayak ada nanah, kayak ada nanah. Terus? Iya, jadi gue tiba-tiba bisa bisul di sana. Itu gue prediksi sih bisul ya. Oke. Karena kayak ada nanahnya gitu, sakit. Terus? Dan setelah gue inget-inget lagi, kan itu gue nyetir juga ya, nyetir jalan. Tuh puasa tuh gue pas hari ketiga atau hari kedua, kok udah mulai hari kedua tuh gue nggak bisa nyetir deh, nggak salah deh, sakit deh kok duduk deh. Dan yang lebih parah lagi posisi gue kalau lagi jalan Pak, bener-bener kayak kejadian gue waktu turun di lantai 4 ketiga Pak. Beneran ini beneran nggak bohong. Jadi kejadian lu ya? Jadi ya itu pengalaman yang benar terjadi tuh dalam hidup tuh. Padahal lu bercanda tuh ya. Itu bukan bercanda, saya tuh anggaplah kayak kita bunuh diri, Iya. kita kalah main game atau kita tiba-tiba adu makan nasi goreng terus kalah 3 bungkus terus gitu, ibarat yang turun tangga tuh kesannya kita aduh om, waduh gua nggak jadi makan nih gara-gara lu habisin semua nih duit, ibaratnya gitu. Terus gimana? Tapi lu beneran Pak, beneran. Ada inget-inget apa gak? Gue ada 2 kemungkinan yang terbesar sih. Kalau nggak gara-gara gue mungkin kurang ajar kali ya di turun lantai 3 atau 4 seperti itu ya, di daerah yang area-area yang ibaratnya banyak benda-benda itu ya. Terus? Benda yang lama, atau besokannya sih emang besokannya gue pas gue kerja itu ada sakit-sakit dikit, tapi gue makan itu sih daging bakar setengah matang. Tapi gue rasa walaupun itu penyebabnya daging setengah matang ya, tapi yang penting cara jalan gue jadi seperti itu selama seminggu. Nah, jadi ya percaya nggak percaya ya, antara kok apakah itu kebetulan ataukah itu memang emang kebetulannya tuh tetap arahnya ke situ Pak, walaupun gue mungkin nyangka nih, temen gue kan analisa juga nih, kamu habis makan tuh kali makan di Gading, gue inget banget tuh Gading yang ada kolam renangnya apa tuh, Gading Marina, bukan Marina ya, Gading yang orang suka kawin menikah. Sport Club. Gading Sport Club. Gue inget banget tuh makan yang di tempat yang apa tuh namanya apa tuh. Ini bukan endorse ya. Bukan. Iya. Gading Sport Club yang di samping itu Pak, yang di samping kolam renang itu. Tahu. Gue makan di situ, tapi gue pikir apakah gara-gara makan daging sama matang, biasa gue makannya well done, makannya matang. Tapi gue saat itu orangnya mbaknya salah masak, ya udah gue makan, udah nggak apa-apa deh mbak, gue ingat banget tuh gitu, walaupun udah 6-7 tahun, 5-6 tahun tuh mungkin. Tapi itu kebetulan yang gila, yang sangat jarang ya. Sangat jarang Pak. Masih ingat ya? Sampai ke dokter, sampai dibersihin itunya, aduh. Aduh, jadi gue ketawain dulu nih, padahal nggak boleh ya. Aduh, itu sih kejadian nyata yang antara, jangan, makanya sejak itu ya gue sih orang yang percaya sama agama ya, tapi apa ya, sejak kejadian itu gue jadi nggak terlalu sembarangan kalau gitu-gitu Pak. Iya, itu lumayan cukup ini sih, jadi pelajaran kita supaya tidak bertingkah laku sembarangan lagi, walaupun kita percaya nggak percaya, kita tetap aja lah, kan ada yang harus kita jaga tingkah laku ya. Iya, jadi gue jalan sok pengkor gitu di situ Pak, gila seminggu Pak, benar Pak. Aduh, itu bengkaknya kuning lagi. Kalau secara medis Bapak tahu gak tuh Pak? Ya, tahu, kemungkinan aja secara bisul, ya mungkin infeksi bisul biasa gitu aja, apa mungkin lo gara-gara apa ya? Bisa aja berbagai macam, bisa aja. Tapi makan daging bisa gak? Bisa ya, bisa enggak, atau bisa kebetulan aja mungkin ada luka dikit segala macam. Nah itu, atau kemungkinan pakai jeans yang ketat juga bisa sih, itu sih. Tapi selama ntar juga kena lagi gara-gara gue bilang itu mas sekarang. Ya udah, nggak usah ngomongin deh. Iya, jangan. Nah, aduh, itu sih sejak itu ya, jujur ya Pak, sejak itu gue gak kesono-sono lagi. Nggak berani. Bukan nggak berani, nggak tahu kenapa gue inget abis kejadian itu gue kayak gak kesono lagi. Nah, sekarang nih gue ada cerita nih. Apa Pak? Ini kan waktu dulu kan gue kan kerja kan malam tuh ya. Pulang itu, kalau gue pulang itu bisa jam 2 malam.
Misalnya jam 2 malam, gue udah biasa jam 2 malam, jam setengah 3 malam, subuh lah ya. Nah, pulang itu gue inget banget tuh, pulang itu setiap kali itu gue harus lewat jalan tol Ancol. Tanjung Priok, Ancol ke arah Kelapa Gading, Tanjung Priok ya. Ancol ke arah Tanjung Priok. Jadi arah Pluit ke Tanjung Priok lah kita ngomong lah ya. Oke, yang lurus yang ke lurus belah 2 ya. Betul. Yang ke belah 2 itu ya di ujung ya. Nah, wah ini gue udah merinding nih. Nah, ini sejarah kenapa gue agak kurang suka sama film horor, karena waktu kecil itu kadang-kadang itu atau remaja lah, gue kadang-kadang itu bisa melihat lah kurang lebih ya. Dari yang bagus sampai yang nggak bagus. Oke. Nah, singkat kata pas pulang dari setiap kali pulang kan sendirian tuh gue ya. Dan jam segitu tuh sepi tuh, bukannya rame tuh, sepi. Walaupun Jakarta itu adalah kota hidup, pasti ada mobil tapi sepi. Entah kenapa di tempat yang sama di Ancol situ, itu pasti tiba-tiba seperti ada yang mengikuti. Entah itu di belakang di kursi belakang, entah itu di kursi sebelah. Nah, apakah itu gue bisa melihat apa enggak? Itu gue bisa merasakan. Oke. Nah, itu selalu sendiri apa ya? Selalu sendiri. Dan itu banyak kan selalu di atas jam 12. Iya, pasti gue pulangnya kan jam 2-an. Nah, itu waktu sampai satu saat itu muncul tuh, dalam arti lagi nyetir, tiba-tiba itu ada kepala melayang di sebelah kanan gue, ngerti gak? Jadi gue nyetir, jadi ngikutin aja. Ya udah pokoknya berupa kepala api bukan Pak? Hah? Api bukan? Kepala terus ya gue agak lupa ingat lah, pokoknya kepala gitu ya, kepala doang jalan. Jadi di samping kaca kita jadi dalam arti dikala lu mata lu kan pasti kan ada lu bisa melihat pinggir mata ya. Nah itu kelihatan gue melihat, ataupun mungkin orang bilang merasakan atau melihat, tapi gue melihat itu seperti kepala gitu. Oke. Sebenarnya seperti ini. Pada prinsipnya yang penting dalam hati gue, oke, yaudah lu mau muncul silakan, gue anggap lu nemenin gue. Ngerti gak? Gue anggap lo nemenin gue dalam cuma dalam tempo 2 detik atau sepanjang jalan sampai di Arta Gading itu ya, belokan ke kanan ya. Nah habis itu udah nggak ada. Nah tapi itu berulang-ulang kali, berapa kali gue kejadian seperti itu tuh ya. Tapi bisa gak itu Pak, halusinasi bisa gak? Nggak mungkin ya, ada gak halusinasi? Kalau kan kadang-kadang bisa orang... bisa enggak, dalam arti itu nanti kita bahas berikutnya nih. Nah, jadi itu yang tadi gue bilang itu lu percaya apa nggak percaya? Percaya nggak percaya itu ya pokoknya dalam hati gue gini, gue ada Tuhan misalnya. Oke, lu mungkin ada ada alam lain nih yang dimana kita sejajar nih, berkesinambungan, sejajar universe lah ya dalam arti. Tapi mungkin di saat itu pas hawanya gue sama hawanya dia sama, mungkin dapat gitu ya, yang pasti dalam hati gue bilang, atau bahkan waktu itu beberapa kali gue ngucapin, oke, kalau kayak gini nggak apa-apa, yang penting lu jangan ganggu gue nggak ganggu lu. Tapi lu nyamping di samping gue nggak apa-apa, jangan tiba-tiba muncul di depan kepala gue, ngerti gak? Apa sosoknya apa Pak? Sosoknya apa? Kalau nggak wanita atau kurang jelas, kurang lebih wanita sepertinya sih. Nah itu cuman, ya itu cuman kepala doang, pokoknya ngiringin gua aja di samping gua, dan itu nggak, saya bukannya dia nengok terus nggak nakut-nakutin, enggak, dia berjajar samping gitu. Kelihatannya sama nggak Pak? Sama persis, sama. Nah udah, jadi beberapa kali pokoknya kan gue kalau seperti itu ya paling-paling kita misalkan kalau memang kita nggak sanggup ya kita punya Tuhan, kita bilang ya kalau misalnya kalau gue merasa nggak sanggup ya gue bilang ya nggak usah kasih lihat, ngerti kan? Gue mendingan seperti itu, dalam arti walaupun gue nggak takut, nggak ganggu dia nggak ganggu gue. Sempat berapa lama tuh Pak? Sempat beberapa kali sih, itu sih lumayan sih dalam arti, dan itu diiringin terus ya, dalam arti akhirnya gue ngambil sisi baiknya, ya udah mungkin supaya gue nggak ngantuk. Ngerti gak? Ada ini gak Pak? Ada berpikiran ini mungkin orang-orang yang pernah kita kenal? Enggak.
Sama sekali nggak kepikiran ke situ ya. Mungkin kalau gue mungkin dalam kepercayaan gue nggak terlalu percaya bahwa maksudnya orang kita kenal bisa berupa arwah. Saya gue kalau dalam kepercayaan gue gitu, gue percaya bahwa mereka itu udah tenang, udah di luar sana. Kalaupun ada, nah ini juga nih, kalaupun ada, seperti misalnya di rumah gue, kadang-kadang dulu itu gue suka ngelihat misalnya malam-malam jam 3 pagi atau jam 1 pagi ngambil ngambil minum, ngambil makanan, ngemil gitu ya. Nah itu kadang-kadang lihat sosok nenek gue anggap itu oke, lu kan nenek gue, tapi terserah lu mau berupa nenek gue. Saya gue anggap ya, maaf kata misalnya kalau yang punya kepercayaan lain, mohon maaf. Yang penting ya gue hargai, karena mungkin gue kangen, tapi ya lu nggak ganggu gue juga nggak ganggu lu. Itu waktu kecil ya. Enggak, itu nenek gue kan remaja, meninggalnya pas gue kuliah. Jadi itu udah kuliah. Nah seperti itu. Jadi nggak masalah sih itu sih. Kalau itu nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Nah sebenarnya banyak sih cerita-ceritanya, tapi Dan akhirnya gimana tuh Pak? Akhirnya yang di tol itu akhirnya dia udah hilang aja gitu. Berjalan berarti. Jadi jadi yang tadi balik yang di tol itu, gue anggap itu dia itu, gue lihat sisi positifnya. Oh supaya lu ini sebenarnya gue anggap jagain gue lah supaya gue nggak ngantuk. Tapi kalau orang yang kaget gimana? Bagusnya itu Ujiannya istilahnya. Bagusnya itu ya tadi itu gue bilang, lo di samping gue boleh, tapi jangan tiba-tiba muncul di muka gue gitu. Ngerti gak? Loh, iya. Bener dong. Kalau begitu kan gue anggap, oh lu kalau gitu sopan, lu cuma dampingin gue, ngerti gak? Cuma damping. Betul, atau sebaliknya gue malah dampingin dia, istilahnya kan gitu kan. Nah pokoknya pas perpisahan di ujung, lu kan di ujung jalan tol yang Arta Gading tuh kita balik belok kanan kan ya. Nah iya. Itu udah. Berarti si Pak Bebe di belok. Gue belok ya? Kanan ke arah kanan. Jadi gue bukan turun. Ke arah yang betul. Ya? Nah pokoknya setiap muncul itu setiap di Ancol, yang gerbang Ancol situ. Nah terus habis itu hilangnya di ujung sana. Seperti itu sih sampai saat ini sih. Ya gue berharap sih nggak ketemu lagi. Seperti itu. Tapi dari sisi halusinasi. Oke. Dari sisi halusinasi. Faktor obat, obat enggak ya, gue nggak ngoh. Enggak. Kadang-kadang enggak. Dalam arti gue pas saat itu nggak minum, maksudnya dalam arti minum obat kayak Panadol atau apa yang ngantuk gitu ya. Enggak. Kadang-kadang Pak, itu gue pernah ngetes ya Pak ya. Orang bilang ya, dulu kan gue baca di Google ya, bunga kertas Pak, bunga kertasan gue kebetulan ada tuh bunga kertas tuh, apa namanya, bougainville ya. Itu kalau kita pegang-pegang, terus kita ciumin 5 detik, katanya tuh kita bisa kayak bukan ngefly, kalau bahasa di Google tuh katanya tuh bisa bikin apa sih, gue lupa tuh bahasa medisnya, kesadarannya tuh menurun. Jadi iya kayak gitu. Gue kok iseng-iseng saat itu Pak. Gue iseng-iseng, bukannya coba sengaja. Jadi saat itu gue gunting-gunting akar tuh. Terus gue kan pegang bunga kertasnya banyak tuh. Saat itu gue kayak itu Pak, kayak orang halusinasi. Halusinasi seperti apa? Halusinasi jadi kayak seperti ini Pak. Pernah gak sih kebayang? Gue pernah ngalamin kejadian itu kayak orang tiba itu kayak kita takut Pak, kayak kita paranoid. Jadi paranoid. Iya, kayak orang paranoid. Sama kayak ibaratnya kita kayak belum sadar, tapi itu disadarin, ngerti gak? Gue pernah gitu kayak misalnya gue malam mau nonton sepak bola dulu nih Pak ya, atau nonton film yang jam 1 malam dulu zaman kecil. Kan gue suka pasang alarm tuh. Alarm yang kenceng deh, alarm tracker. Itu mungkin secara medis Bapak ntar bisa jelasin. Jadi bisa ada alarm wakernya bunyi keceter, terus gue bangun nih. Ketika gue bangun, gue bukannya matiin tapi gue malah gue semua nih kayak AC gue tarik-tarikin semua ke korden, gue copotin, terus jadi kayak orang paranoid tuh. Kenapa ya kalau orang gitu ya? Itu nggak tahu, mungkin ya kalau gue sendiri sih nggak tahu apakah itu pengaruh dari bougainville apa bukan, karena gue belum membaca mengenai hal itu. Nah mungkin aja apakah pas saat itu lu antara mimpi atau nggak mimpi, kan kita nggak tahu tuh. Jadi lu itu lagi sadar. Nah mungkin bagi lu sadar, tapi bagi orang lain ngeliat lu itu nggak sadar. Nah itu kan ngerti ya.
Nah, Oh, yang itu yang jam waker ya? mungkin kan kaget. Nah, itu kan antara lu di alam sadar nggak sadar. Nah, Iya sih itu yang kayak gitu tuh. Jadi kayak kita pas saya pegang bougainville itu kayak jadi kita kayak ngerti gak sih kayak otaknya tuh kayak nyampur aduk tiba-tiba itu kayak di film-film tuh kalau di film-film itu kayak ada yang kayak si Johnny Depp di Transdance tuh tiba otaknya tuh dikasih masuk mesin ini yang ibaratnya kayak gitu. Itu bisa loh kejadian loh. Makanya gue ngeri tuh. nah, ta- Gue gak kertas kalau tuh. Kena durinya pak, kata orang kena durinya atau apanya gitu, kena durinya pak, sorry kena durinya. Nah, kalau menurut gue sih tadi itu kan balik ke apakah ketakutan atau ke apa. Sebenarnya itu mungkin aja apakah dari masa kecil kita ditakut-takutin itu bisa. Karena ada beberapa Iya bisa, dari dalam arti dari kecil kita ditakut-takutin, awas lu ada ini di kalau nggak tidur nanti di ini sama setan ini segala macam itu bisa-bisa aja. Nah, jadi oh istilahnya karena kita sering-sering ditakutin, nah itu akhirnya tuh di alam bawah sadar itu bawa ke sugesti bawah ya, iya sugesti dan nanti betul dari betul itu bisa banget. cerita-cerita dengar oh di sini angker nih di sini ini itu nah itu jadi kadang-kadang itu kita masuk ada beberapa orang yang bisa masuk ke sugesti akhirnya itu dia Betul betul ketakutan betul. akhirnya ada ketiup angin segala macam dia merasa apa takut segala macam itu bisa secara psikologisnya kan Benar benar. bisa juga apakah mungkin memang benar ada alam lain dan nanti oke orang bilang mungkin kalau di ini di superhero ada universe gitu istilahnya kan. Tapi kalau mungkin aja universe itu berupa alam lain. Ngerti ya? Benar Salah benar satu yang sih gue pak. paling ingat itu adalah film The Others. Nah ini mungkin agak spoiler nih. Nah film The Others lu udah nonton kan? Udah itu tapi dari tahun berapa Nah tuh ya, tahun 2000 filmnya sih berapa pak? 2001-an tuh. Nah itu gue inget banget tuh. 2001 ya 2002 gue udah nonton Pertama situ, gue inget nonton di VCD tuh. Nah, itu kan lu kan inget kan tuh, di mana sang tokoh utama itu si Nicole Kidman itu sama anak-anaknya ketakutan karena rumahnya itu dihantui, ngerti gak? Iya ada orang Bukan ada asing kan. orang asing, ada suatu makhluk asing malah, istilahnya kan, Iya iya iya. sampai ini kok geradak. Nah, taunya ini spoiler alert, ternyata itu yang Dia dia sendiri sendiri adalah hantunya. hantunya. Dia sendiri Wih justru orang yang gerak gila sih. yang bunyi-bunyi telapak kaki segala macam itu adalah Dia sendiri ya, manusianya. manusia, iya manusia yang tinggal di rumah itu Jadi kan. justru dia itu merasa terganggu oleh manusia, sedangkan manusia itu juga terganggu sama dia. Nah itu mungkin aja yang tadi saya bilang itu apakah ini ada alam lain yang berkesinambungan jalannya sampai satu saat itu ada saya nggak tahu teori-teori begini tapi sampai tanda kutip sampai satu saat itu ada energi yang sama akhirnya ini bisa saling melihat. Iya pak betul. Kadang-kadang itu bisa aja kita ngelihat kok ini diem aja mungkin aja kita ngelihat dia nggak ngelihat kita, ngerti gak? Bisa juga Iya dia bisa. ngeliat kita ngeliat dia yang saling saling ketakutan dalam Iya arti. iya semua bisa saling berkaitan itu tuh Nah, kalau hal-hal itu kayak gitu tuh. saya itu di luar ranah saya karena saya nggak tahu menau seperti itu. Tapi ya kita mau percaya juga percaya, nggak percaya ya udah nggak usah percaya juga. Nah, Di Other sih gue inget banget pak dulu nonton tuh itu gila bang. di VCD tuh. Gue habis itu kok nggak salah ingat tuh udah lama banget kan pak, udah 18 tahun lalu ya. Kalau nggak salah tuh habis itu gue nggak berani nyentuh film itu lagi deh kalau nggak salah Itu ya. bagus itu. Divisi ya ngeri gue inget banget tuh kelam warna tone warna tuh hijau tuh. Gue inget tuh film itu banyak tone warna hijau Nah tuh. ini nama apa? Itu film itu sebenarnya buat pembelajaran kita bahwa nah apa? Oke mungkin aja alam lain ada. Yang penting itu tidak saling mengganggu seperti waktu itu saya bilang ya udah maksudnya. Oke, kalau kayak gini, ya nggak apa-apa, kita saling ngeliat, tapi udah, gue nggak ganggu lu, gue juga, lu juga jangan ganggu gue, istilahnya itu, udah. Nah itu gue berapa kali tuh? Apakah gue mengalami lagi kecapean? Nggak juga. Apakah gue lagi kurang fit? Nggak juga. Pas waktu itu bisa-bisa aja lagi enak-enak, lagi nyetel lagu, lagi nyanyi-nyanyi. Istilahnya zaman waktu itu lagu apa gue lupa. Nyanyi-nyanyi, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ya pada hati gue, aduh si asem nih istilahnya itu. Mip kan ngomong gitu kan. Tapi ini untuk yang denger ya pak ya, gue aja denger nih pak ya, atau mungkin ntar ada yang denger ya. Ini sih emang bisa ngebawa, apalagi tadi secara nggak langsung bapak sebut daerah tol itu sih apa ya, gue aja merinding Yes, dikit karena dalam arti kalau kita ke bawah dalam arti gini, misalkan waktu itu tuh, nah ini gue udah merinding juga, mungkin ada yang denger juga di sebelah gue nih. Oke, nah dalam arti
sampai nggak bisa ngomong. Oke, dalam arti seperti ini. Dalam arti misalnya waktu itu tuh jadi pengalaman gue itu tiba-tiba lagi enak-enak nggak ada pikiran apa-apa. Kecuali gue habis nonton film setan. Nggak. Ini lagi nggak ada pikiran apa-apa, lagi plong segala macam, lagi nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba hal yang sama itu tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Dalam hati gue asem nih. Dan itu apalagi Bapak bilang tuh berulang. Iya berulang. Berapa kali? Kan, itu artinya bukan suatu hal yang iya. Nah dalam arti ya gue sih nggak masalah kayak waktu itu misalnya waktu itu sempat yang apa di belakang mobil gue berasa ada sosok, ya udah gue nggak ada masalah. Yang penting jangan tiba-tiba muncul di mirror gue, ngerti gak? Gue ngerasa bisa nggak tahu entah kenapa gue bisa merasa ada sosok duduk, udah gitu aja. Sosok duduk diem. Nah udah di mobil di situ juga. Daerah situ juga pokoknya berkali-kali itu seperti itu dan umumnya lagi sendiri ya gue emang sendiri. Nah jadi pokoknya pada prinsipnya gini, pada prinsipnya gue lu mau muncul silakan muncul, tapi jangan kagetin. Lu mau deket gue boleh, tapi jangan ganggu gue juga nggak ganggu lo. Habis itu gue juga percaya sama Tuhan, ya udah gue nggak ada masalah misalnya. Kalaupun ini emang gue dikasih kesempatan untuk melihat atau merasakan, gue hargai dan udah kita saling jaga aja. Gue anggap lu ngejagain gue supaya gue nggak ngantuk, supaya gue nggak kecelakaan. Karena waktu itu gue sempat berapa kali ngalamin bener-bener exhausted loh, ngerti gak? Bener-bener capek. Dimana pernah gak lo? Itu 2 kali atau 3 kali gue ngalamin itu bener-bener capek. Dimana gue bisa blank. Dalam arti waktu nyetir itu gue bisa blank itu hilang ingatan. Sampai tahu-tahu itu udah jalan berapa kilometer, udah turun tol. Dari misalnya kita anggap dari Arta Gading udah turun tol ke daerah Jatinegara, baru loh kok bisa nyampe 3 kali gue sempat. Nah iya, bener Pak itu. Nah itu antara nggak tahu atau bilang apalah, ada yang bilang apa itu gue ada yang ya itu gue nggak tahu apakah gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya itu gue kejadian 3 kali seperti itu, bener-bener blek loh kok gue udah nyampe, maksudnya udah turun nih. Atau mungkin kalau secara medis mungkin gue waktu itu kehilangan memori gue, short term memory. Kita anggapnya gitu karena gue blank. Waktu yang di tank misalnya kita anggap di Arta Gading, gue masih inget plek. Setelah itu sampai jauh sana, sampai misalnya daerah Kampung Melayu sana itu gue nggak inget. Nah itu gue anggap itu gue anggap gue nggak mau mikir-mikir panjang-panjang, nggak mau mikir-mikir apa. Gue anggap gue kecapean, ya puji syukur Tuhan lah ya, dalam arti gue dilindungi. Ya. Walaupun gue nggak tahu tuh itu apa yang terjadi selama berapa menit itu. Tapi untuk yang saat-saat sekarang ini udah mulai jarang Pak. Jarang, nggak pernah kayaknya. Karena waktu itu sempat pada puncaknya itu gue bilang kayak enough deh. Maksudnya kayak enough, maksudnya cukup. Karena sebenarnya banyak cerita-cerita tuh kalau mau cerita lagi. Apa mau cerita lagi? Iya. Cerita horror lagi mau dijadiin satu lagi, tapi boleh. Satu lagi gue lagi ya. Kebanyakan. Nggak apa-apa. Waktu itu gue kerja kan di rumah sakit nih, ya kan. Waktu itu jaga malam, ya kan. Nah habis itu kan gue kan biasa itu kan ke toilet. Waktu itu pas masih kuliah lah, masih magang. Waktu itu ke toilet ya namanya kan malam-malam tuh, tengah malam ke toilet. Habis ke toilet, pas balik dari toilet, sebelum gue ke kamar tidur gue ngeliat ada perawat lagi di ruangan perawat sendiri, lagi konsentrasi sama status pasien. Konsentrasi diem aja. Perawat, gue kenal itu perawat. Terus gue sapa, Mbak, sendiri aja nih. Diem dia. Mungkin kadang-kadang kan perawat juga udah capek segala macam kan, atau mungkin lagi sibuk konsentrasi segala macam. Jam berapa tuh? Jam 12-an kayaknya. Nah malam ya. Udah gue pikir nggak ada masalah. Keadaan rumah sakitnya jauh gak? Sepi banget. Sepi. Pokoknya jam itu kan udah tidur semua tuh. Dan itu di ruang bayi. Di ruang bayi. Di ruang bayi ini paling banyak cerita nih. Nah habis itu
gue tidur. Oke, tidur, udah nggak ada masalah tidurnya mah. Besok paginya mandi segala macam, beres-beres, ketemu sama perawat itu, gue bilang, lu kok sombong banget sih, lu tadi malam gue panggilin nggak mau ini, sibuk apa sih? Dia bingung. Saya si Fagi, Mas, saya baru datang, ini baru datang. Halo. Nah, walaupun posisinya ingatnya Bapak ngapain? saya dia lagi duduk liatin kayak status pasien. Jadi saya kayak kalau lu itu mungkin lu ngebayangin duduk lagi ngeliatin laporan, diem. Bentuknya sama persis segala macam sama orang perawat tersebut. Gue pas dia jawab itu gue nggak ketakutan nggak apa. Oh ya udah, emang itu hal biasa. Dan gue bersyukur bahwa gue tetap aja bersyukur. Oh baguslah kalau gitu masih berbentuk masih berbentuk orang cantik. Beberapa hari kemudian ngobrol gak tentang gue nggak ngasih tahu karena emang di situ memang udah terkenal sebenarnya dari dulu. Nah ruangan tersebut. Ya kadang-kadang gini, nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba bayi nangis semua walaupun udah dikasih makan udah kenyang ya. Kita biasanya itu udah terbiasa gitu ya, udah ngerti lah. Jadi seperti itu kan. Kayak di jam khusus ya, jam kata orang tuh jam-jam yang udah ada waktunya segitu terus nangis. Kadang-kadang itu kan? Enggak, kadang-kadang itu lagi ada apa pokoknya bisa nangis aja gitu aja. Jadi enggak teng nangis enggak. Nah kadang-kadang kan kayak gitu kan ya, tadi itu gue tetap bersyukur. Pokoknya gini, prinsip gue punya Tuhan, kalaupun gue dikasih kemampuan atau diizinkan, kita ngomong diizinkan ya, bukan dikasih, maaf, diizinkan untuk bisa melihat atau seperti apa ya, gue hanya berdoa supaya ya jangan kasih gue yang melihat yang terlalu ekstrim lah, seperti itu. Jangan ngasih gue yang bisa mencium yang terlalu ekstrim. Gue hanya minta seperti itu. Tapi misalkan kalau boleh dihilangkan, ya lebih baik dihilang, akan lebih baik karena lebih apa manfaatnya buat gue, apa manfaatnya buat mereka. Gue berpikir seperti itu. Kecuali kalau gue pengen mungkin gue emang ada manfaatnya untuk mereka atau ada manfaatnya untuk gue istilahnya. Nah itu sebenarnya banyak sih. Nah itu yang tadi gue cerita itu tuh, ada sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi ya seperti itu. Nah pada prinsipnya sih tadi, prinsip yang gue sih selalu megang prinsip yang di others itu. Berarti kalau gue karena gue bukan orang yang berpengalaman di bidang perarwahan gitu ya. Jadi ya gue sih megangnya seperti itu. Pokoknya kita berharap jangan lu jangan ganggu gue juga nggak ganggu lu, udah gitu aja. Dari dulu kan orang kan gitu kan ya. Seperti itu. Sama ya tadi itu, sama yang seperti yang lu bilang itu ya, lu percaya nggak percaya ya kita harus jaga sikap kita, jaga adat kita, mulut kita, bener kan? Iya sih, itu gue alamin sih, itu bener-bener hal yang tak terduga, ibaratnya kayak di dunia film kejadian 2 hari kemudian. Seperti itu sih. Nah, tapi pengalaman ini pernah gak Pak, pengalaman lihat sosok, kan selama ini kan tadi kan ceritakan sosoknya kan yang di samping kaca itu kan samar-samar kan, tahu kayak kelihatannya kan, bahasa gini kan, kelihatannya kayak cewek, tadi kan kelihatannya seperti itu kan. Tapi pernah gak selama hidup ngeliat sosok hal, misalnya anggaplah tanda kutip ya, kita inget tampangnya sampai sekarang. Kalau tapi yang kita kenal, sebenarnya sih mungkin pernah gak? Yang kita inget, maksudnya kita inget bener-bener mukanya tuh wujudnya tuh kita inget. Kok gue sih ada Pak sekali Pak, gue inget banget itu, mungkin gue masih 5 tahun ya. Sampai sekarang Pak gue inget Pak, itu gue inget banget kan, dulu tidurnya sama sama kakak gue ya. Dia tuh tiba gue kebangun jam 3 dan gue benar-benar kebangun dan gue benar-benar posisinya badan doang. Wanita. Aduh gue inget banget kayak sekarang Pak, itu inget banget kayak sekarang. Wah, lu kalau ingat-ingat tuh nanti kalau gue sih walaupun waktu itu pernah lihat, gue akan minta dilupakan, itu aja sih. Gue nggak mau bukan kita ingatnya dalam arti bukannya kita masih terbayang gitu, bukan, tapi kalau kita misalkan flashback memori kita ingat gitu loh.
Nah, Serem justru tuh, itu. serem. Nah, ngomong-ngomong kayak gini kan banyak nih pengalaman-pengalaman kayak gini nih. Jadi sebenarnya itu ya kita harus ya benar-benar harus jaga diri Iya harus dan wah sih sama kita selalu itu percaya udah di atas sih, maksudnya yes. apapun agama Itu kita sih paling penting kok, Dama. itu yang paling itu yang paling menguatkan kita sih dari segala hal apapun sih sebenarnya ya Betul, sebenarnya. betul. Tuh, Tapi jangan jangan cuma karena kita ada hal tertentu kita baru ingat, mentionnya di betul. atas, sebaiknya jangan. Itu juga kadang teguran Betul, dari atas karena kan. dalam arti kalau hati lu kosong, pikiran lu kosong, nah itu jangan tuh bengong segala macam. Pikiran lu kosong, nah itu percaya nggak percaya itu berbahaya. Seperti Iya itu. betul. Jadi masih mau nonton film horor? Kalau jadi gini Pak, kalau gue horor ya gue sukanya tuh ya, gue gara-gara yang gue bilang tadi ke bawah film-film yang waktu zaman dulu yang serem-serem film zaman dulu Ah, tahu tahu kan tahu. Rumah Kosong, yang film Indonesia kan ngeri-ngeri kan, yang horor yang kalau dulu kan horornya mana horor komedi, kalau sekarang kan horornya lebih dikomediin jadi nggak serem. Kalau dulu kan horornya yang tahu sendiri kan, itu gue demennya nih horornya kayak film-film itu Pak, kayak film Jason X, Oh, kayak film Sino X. Temen mendingan kayak gitu nontonnya Sino X, Halloween. jadi lebih ke thriller ya, bukan ke horor ya. Lebih ke kalau secara kita lihat di genrenya, kalau sutradara yang ngomong ya, kalau di behind the scene sih tetap masuknya horor Horror sebenarnya. slasher, Tapi horror slasher. iya, istilahnya apa gitu ya, horor yang lebih yang kesadisan aja, yang manusia nggak masuk akal tapi masuknya ke genre horor, bukan thriller ya Pak, thriller atau horor ya. Pertanyaan yang ada adalah, halo. Nah, pertanyaan yang ada Halo, adalah sebenarnya itu film horor itu yang membuat kita takut apanya sih? Apakah itu musiknya? Apakah itu yang jump scare yang tiba jeng 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 muncul bah atau jump jump scare? scare Pak. Kalau kata Deddy Kobusir kan bilang tuh kemarin di podcastnya tuh, dia sih paling benci sama film jump scare karena kesannya dia ngandalin ya ke jump scare-annya itu bikin orang kaget. Kau bagi dia tuh yang berkualitas bukan seperti dia, itu pernyataan dia sih gue sih bisa terima juga sih cuman kan yang Pak. kayak tapi kalau kita dibilang yang bikin kita takut, ya itu nggak bisa dilepas dari jump atau scare make itu Pak upnya sebenarnya. dalam arti diem aja tapi make upnya ngerti ya, diem aja tapi gimana. Nah, masing-masing daripada itu kan kita kan nggak bisa gini. Itu kan balik-balik kan ngomong nih, ada yang bilang oh ini mah horor sampah, ini horor berkualitas, itu kan merupakan judge. Yes, Sudut pandangnya itu luas judgementnya kan sih. terlalu sempit lah. Kita nggak mungkin bilang wah lu suka horor yang jump scare, dasar lu kaum rendahan, nggak boleh kan. Oh lu sukanya yang musiknya nih yang keras nih, alah tinggal kecilin aja lu, masa sih takut, lebay lu, kan nggak boleh gitu. Alah ini gara-gara ini yang bagus ini kan yang ceritanya dibangun perlahan slow burning bla bla bla, itu kita juga nggak bisa juga ya. Tapi karena yang pasti itu sih semuanya itu tetap aja kan tergantung dari selera ya. Dan yang lucunya itu nggak sedikit loh, maksudnya bukannya jarang, nggak sedikit orang yang suka nonton horor adalah orang yang bukan orang yang berani secara kita bilang ada garis nih, orang yang sangat penakut, orang yang takut, sama orang yang berani. Nah ini ternyata yang suka nonton film horor ini bukan orang yang berani, karena orang yang berani kayak bokap gue tuh, gue ajak nonton horor tidur, bosen. Gila gak? Ya karena dia dia kan biasa kan off road ke hutan segala macam, itu emang dia udah pernah ngalamin, dalam arti di mana dia itu waktu itu tuh dalam satu malam itu bisa keliling, akhirnya orang pemantunya bilang udah mendingan kita stop, berhenti tidur. Pas stop berhenti tidur siang-siang, pagi-pagi pas bangun kiri kanannya jurang. Bingung kan lu? Kiri kanan jurang, padahal dia muter-muter, padahal pembantu ya udah kalau kayak gini udah mendingan kita stop. Nah, bokap gue nonton film horor tidur waktu itu. Berarti sebenarnya tuh nggak patok. Bukan. Justru film horor, orang yang berani justru nonton film horor itu males. Apaan sih nih? Apa sih? Ya alah, ini mah bohongan nih. Orang kan tahu, kita tahu ini apaan nih, ini mah paling ini, paling itu, ini mau bohong, mereka makan bosan. Tapi orang yang penakut banget ya nggak bakal nyentuh. Nah adanya ini adalah yang tengah-tengah, orang yang takut
tapi kalau istilahnya tutup mata tapi ngintip. Nah, kenapa? Karena itu ada sensasi tersendiri yang meningkatkan adrenalin lu. Kadang-kadang kan kalau ketakutan, tegang kan adrenalin lu kan meningkat kan, ya kan? Nanti istilahnya akhirnya itu membuatkan jadi adrenalin junkie, ngerti ya? Ada orang yang suka ekstrim sport, tapi ada orang itu yang suka itu menikmati ketegangan dengan menonton film horor. Karena kalau kita menonton film horor kita nggak takut, ya buat apa kita nonton? Kita nonton film komedi bagi kita nggak lucu, kita nggak suka yang lucu-lucu, buat apa kita nonton? Kita nonton film drama yang cengeng, terus tapi kita nggak suka yang cengeng, bagi kita apaan sih ini? Tapi bagi mereka sebelah kita nangisnya sampai senggukan, bilang bagus, kan kayak gitu tuh. Kalau gue masih belum bisa menemukan jawaban nih, gue kenapa gue sebenarnya tuh alasan utama tuh gue nggak terlalu suka tuh genre horor yang serem-serem. Kalau gue saat ini belum bisa menemukan nih sebenarnya alasan utama paling tepat. Alasan utama untuk menyukai apa alasan utama tidak suka? Tidak sukanya mungkin trauma. Enggak. Apa takut? Apa gue kurang feel sama film horor yang kayak gitu-gitu ya? Gue kayak Pengabdi Setan, Tanah Jahanam tuh yang ketok. Gue selalu ngomong itu pecinta kan gue pecinta film, orang ngomong itu gue ya jujur aja yang belum nonton. Terus film itu Pak apa yang apa tuh yang film seri sampai 4 tuh yang Haunted Hill baratnya bukan yang terkenal Paranormal Activity. Terus ada lagi tuh yang apa yang tentang anak kecil itu yang si siapa sih yang terkenal tuh apa sih film-film yang orang tiap kali muncul heboh itu apa yang film gambar anak kecil Portugis. Bukan yang sering banget orang bilang lu nonton The Ring. Kayak Ju-on. The Ring juga serem sih Pak. The Grudge itu film Ju-on, The Grudge kan yang tahun 2005 kan. Itu gua ada cerita lagi tuh, tapi nanti aja lah dia. Itu gua ada cerita lagi tuh, ada cerita tuh yang di A itu. Bukan yang film yang itunya Mandarin ya, betul. Hongkong. Iya, itu ngeri. Nah, itu gua ada cerita tersendiri tuh. Nah, anyway, sebenarnya itu ya tadi itu genre horor itu adalah salah satu genre yang disukai oleh beberapa orang. Apapun bentuknya itu, pada intinya itu kan untuk memicu ketakutan kita tuh dan memicu adrenalin kita, rasa tegang kita. Nah, itu yang membuat kenikmatan tersendiri. Apapun bentuknya itu yang tadi saya bilang. Apa ya, gue penasaran tuh horor yang itu Pak, yang orang yang ibaratnya menurut gue ya 5 tahun terakhir orang ngomongin film horor itu apa ya Pak, It aja gue belum nonton Pak jujur. Kalau It gue nontonnya yang klasik sih, yang baru gue belum karena waktu juga. Itu kebetulan pas gue pas It yang baru keluar itu gue baru rewatch It yang lama, jadi saya masih diinget kepala gue nih saya, jadi ya udahlah mendingan nanti aja daripada gue bandingin kan, kalau gue sih gitu. Iya. Nah apa ya film yang itu Pak, film itu yang ada yang kayak gambar posternya tuh gambar itu kayak The Nun Rawati itu apa Conjuring sebelumnya apa tuh. Nah, itu Conjuring bagus, Conjuring 1 bagus. Ya itu cukup harus nonton sih, tapi kalau gue lebih demen ya film zombie, horornya gitu, zombie, Sino Evil, Jason X, Halloween. Kayak gitu yang horor yang Bloody Valentine yang kayak gitu Bang, tipe-tipe Bloody Final Destination. Kalau kayak gitu sih ya udah. Berarti apa ya? Itu lebih ke gore, thriller gore. Nah, bukan kalau gitu lu nggak suka horor yang berupa hantu ya? Iya, gue nggak apa-apa. Itu emang itu. Gue sendiri pun sebenarnya itu bukan tipe yang suka itu, tapi sekarang ini gue lagi berusaha mencoba menonton seperti itu sih. Kemarin film horor, kalau ditanya film terakhir yang gue tonton, gagal tonton juga tuh film The Lodge. Oh itu bagus tuh katanya, gue belum nonton dah. Itu katanya bagus. Katanya gue udah 2 kali nonton malam-malam. Gue nggak suka sih, nggak tahu film itu emang bawaannya serem atau apa ya. Gue aura film itu gue nggak suka apa. Jadi ternyata jadi apakah itu film saking bagus ya, jadi gue kebawa
nggak nyaman ya atau gimana? Film The Nanti Lodge coba gue itu, Pak. nonton itu salah satu ini sih. Si Alicia Silverstone tuh dia main sebentar Itu di nanti sana. gue nonton itu. Itu sih salah satu yang memang harus gue nonton. Yang mau gue nonton sih. Itu bagus, sinematografinya bagus tuh film tuh. Suasana semuanya tuh harusnya film yang gue suka karena suasana ini, Pak, suasana Kabin. kayak suasana kota pinggiran gitu. Iya, kabin gue suka tuh yang kayak gitu, yang tentang satu rumah gitu. Tapi bawaannya gue nggak nyaman nonton tuh, nggak tahu karena jelek. Jadi bukan berarti bagus ya, bisa berarti karena terlalu bertele-tele atau emang film itu bagus sekali atau ntar Baik, nonton. baik. Oke deh kalau gitu, ini horornya cukup menegangkan nih ya. Lu jadi mengorek masa lalu, jadi ingat-ingat lagi. Jadi ngeliat kejadian barusan. Ya, Cara itu, Pak, itu manusiawi sih gitu ya. Gak apa-apa. Ini sih cukup ya. Semoga sih pembicaraan ini cuma buat pelajaran aja. Ingat yang episode kali ini bukan untuk nakut-nakutin. Ingat aja kita tetap kita tetap natural aja. Tadi kita bahas pengen ngomong film apa. Oh ya, Pak, gue mau rekomendasikan satu film horor juga, Pak. Ini salah satu film yang juga buat gue gak nyaman ya. Film The Forest. The Forest. Judulnya. Belum. Udah nonton? The Forest hutan. Namanya kalau saya Natalie Dorman. The Forest yang ceritanya apa tuh? Tentang ini, Pak. Jadi seorang wanita dia melakukan penelitian ya ke hutan. Udah nonton gue, udah nonton yang di Jepang itu, udah. Udah ya? Siapa namanya? Natalie Dorman ya? Gue udah nonton itu. Nah, itu sih itu gue inget gue nonton di bioskop tuh. Film horor itu tuh, Pak. Malam gue sok berani lu sama pacar itu film ngeri juga, Pak. Iya, pacar lu suka nonton itu? Oh, dulu yang suka nonton itu. Kesannya ada sekarang ya. Beda kan? Enggak itu maksudnya gini, film itu ngebawa gue tuh juga nggak tahu ya, itu karena gue jarang nonton film horor jadi gue uji nyali. Salah satu film yang serem juga sih. Iya, serem juga tuh. Pacar lu seneng juga, Pak. Dulu dia sih ketawa-ketawa aja, guanya yang pulang ngeri juga. Iya tuh, kalau makanya kalau udah nonton ya, Pak? Udah. Forest sudah ya. bagus lumayan nggak? Nah bagus kan, ngeri kan, tensinya tuh dari dia yang biasa-biasa aja terus dia neliti orang bunuh diri terus ke bawah. Betul kan. Iya, jadi pokoknya ingat, ini bukan untuk nakut-takutin. Terus ingat aja ya, kita kan pasti kan punya Tuhan kan, ataupun apapun yang kita percayai lah, kita bilang yang Anda sebut apapun itu maksudnya ya kita percaya. Terus yang tadi itu pokoknya pada prinsipnya kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu kita nggak ganggu mereka juga sih, kita berharap seperti itu. Iya sih, Pak. Pak ya, semoga kita semua dilindungi, sehat selalu, kita selalu diberikan apa ya? Kok ngomongin kayak gitu? Kena halusinasi nih kayaknya. Oke. Tapi film yang Bapak pengen bilang apa selain The Other tadi? The Other itu sih yang paling berkesan sih, itu aja sih, dalam arti sih. Itu benar-benar yang paling berkesan. Kalau horor lain kan ya kayak itu kan dalam arti gini, kalau di address itu kayak ada sesuatu, kalau ada sesuatu yang bisa gue ambil sebagai pelajaran yang benar-benar kayak tadi itu, pelajarannya itu bagi gue sih mendalam banget. Di dunia ada, baik itu mau ngomong alam apa universe lah, kalau orang komik-komik ngomongnya universe, ada universe atau alam, di mana itu mungkin aja kita berjalan berkesinambungan. Tadi ini gue berulang-ulang kali ngomong nih. Nah ya seperti itu, karena itu berkesan sekali tuh. Itu kalau gue bilang horor apa yang paling berkesan ya itu, karena horor lain mungkin nggak ada sesuatu yang bisa gue tangkep, cuman buat hiburan doang, nggak ada yang bisa gue tangkep. Oh ini. Tapi pada dasarnya genre horor kalau Bapak BB termasuk genre yang jarang sih, gue jarang. Tiga besar gak? Enggak. Nggak masuk tiga besar pun genre. Gue genre yang suka kan paling gampang kan komedi, action, science fiction, drama, horror itu paling bawah kok. Gore, thriller itu gue gore, thriller, istilahnya thriller gue lebih suka daripada horror. Horror itu paling horror paling bawah.
Gue lebih mending dokumenter Iya, Pak kalau daripada horor horor itu Pak. jujur gue paling bawah kan tadi awal kan gue bilang gue ini orangnya penakut sebenarnya. Tapi beberapa berapa tahun belakang ini gue malah mencoba sengaja gue kasih makan itu. Dalam arti jiwa gue Genre kasih itu makan ya. tuh genre itu tuh. Misalnya supaya seimbang. Karena kita harus menyeimbangkan diri kita. Kadang-kadang itu kemarin pembahasan dengan kayak gugus itu tuh maksudnya kalau sebenarnya itu kita ini jiwa kita ini kadang-kadang itu sadar nggak sadar itu di saat tertentu itu memerlukan makanan untuk jiwa kita itu dengan tontonan genre apa, dengan tontonan genre apa. Orang putus cinta Ya. bisa aja nyarinya genre atau Cintaan malah. betul atau Kan orang putus cinta nyari genre untuk apa komedi, tapi ada saat lain orang putus cinta nyari genre yang sedih juga yang senasib sama dia. iya ada. Nanti ini Iya, gue mau betul. bahas lagi nih, Ada yang tapi di podcast berikutnya nih. Nah itu tuh kayak gitu tuh. itu macam-macam tuh. Lu pernah dengar kan Pak, teman baru putus cinta atau baru bisa bahasa divorce ya. Itu kan kalau kita ambil vote ya, mereka kan nggak mau film yang tentang happy gitu Pak. Tapi ada beberapa orang juga malah pengen film yang ya terserah dia mau otaknya tuh Lagi gimana ke betul? yang happy. Iya, tentangnya pacaran lagi enak-enaknya atau nggak mau maksudnya nyentuh tuh film yang romantis kayak gitu Betul. kan. Nah kayak gitu tuh, itu kan jujur aja tuh ya balik individu orang-orang dan individu orang masing-masing keadaan jiwanya saat itu dia itu lagi butuh apa nih untuk the food of our soul. Tapi istilahnya seperti itu. Tapi percaya nggak percaya memang film ya Pak ya, kalau menurut gue ya film itu ini di luar topik horor sih ya. Jadi film itu emang bisa nggak bawa kita tuh ke mood balik Bisa. normal lagi Pak. Itu inti poinnya itu sih. Memang film itu bisa bawa negatif tapi lebih banyak kan tuh bikin new normal lagi Pak untuk hidup kita Pak, psikologi kita Pak, psikologi kita. Kalau menurut gue ya normal life lagi. Betul. Terutama Pak ya. Kalau buat gue terutama film-film yang benar-benar memang yang kalau bagi gue sih film-film yang bisa bikin mood balik ya di saat kondisi kita lagi nggak bagus ya, misalkan ya kan ada momen-momen kita lagi terpuruk apa ya, ya film-film yang bertipe riang sih kalau gue sih Pak. Nah itu dia tuh. Nah itu kan balik ke masing-masing individu. Ada yang senangnya action, dar. Ada yang senangnya drama, ada yang senangnya gore. Iya malah pengen pelampiasannya ke gore atau ke horor tuh banyak. Ada yang nggak suka zombie karena horor, ada yang suka zombie karena gore-nya itu. Ada yang bilang banci lu nonton drama, ada yang bilang enggak, drama justru kita bisa mendalami perasaan orang lain. Nah itu kan akhirnya berantem ya ngapain berantem, nikmati aja yang sesuai dengan selera Anda. Tapi tanpa dipungkiri ya kalau gue lihat dari teman-teman gue cowok ya, mereka itu emang terkadang kalau nggak sama yang deket dia mereka malu tuh nonton drama. Ngapain gue aja suka nonton. Ngapain malu padahal tuh bagus. Kadang-kadang itu buat seimbangin kita. Kadang-kadang itu kita butuh untuk keseimbangan. Kadang orang yang senangnya action harus butuh sesekali itu dikasih drama supaya jiwa kita seimbang lah, kurang lebih lah seperti itu. Iya betul. Seperti itu. Dan jangan ragu mencoba genre atau mencoba film negara lain. Jujur gue dulu India itu agak susah nonton yang zaman dulu tuh, tapi sekarang ini gue nggak malu gue nonton India. India sih emang sekarang sih banyak. Yes, dari sebenarnya mereka itu kan karena sudah belajar dari belajar banyak mereka, dan mereka berani untuk berubah dan berani untuk maju. Berani mereka, bagus seperti itu. Terus kayak musikal, ada yang suka musikal kayak lu suka Les Miserables misalnya yang terbaru, gue nggak suka, ya udah nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, bener-bener nggak ada yang salah. Lu suka. Tapi kalau balik lagi ke horor, kalau seri nggak tahu yang Haunted Hill deh, itu harus nonton tuh. Gue belum nonton sih itu, katanya itu serial horor yang terbaik tuh, salah satu Netflix ya. Udah season 1 apa 2 ya, itu udah belum dilanjutin lagi sih, itu katanya itu kalau American Horror Story bagus itu. Nah, tapi itu kayaknya gue juga waktu itu cuma nonton season 1 ke sampai berapa, bagus sih. Cuma waktu itu kan gue kan lagi sibuk-sibuknya, terus udah sampai berapa season gue nggak kejar lah. Kayaknya tiap season berbeda deh.
Setahu gue. Oh iya Pak, gue baru ingat Pak, film-film itu pas serem Pak. Film-filmnya si Alfred Nah, Hitchcock. itu kan thriller kan dia kan lebih sebenarnya. Itu pecinta itu Bukan. thriller bukan horor. Thriller sih setahu gue sih, thriller. Kalau menurut gue sih masuknya sih Nah, tetap nggak ke tahu deh horor itu. Kalau tahu gue sih itu thriller sih, thriller lebih ke thriller deh. Nanti coba deh di search deh. Seperti itu. Ya udah nih, udah kita udah nggak sadar nih udah 1 jam lebih loh. Iya. Ya udah. Oh ya, jadi jangan lupa tuh ya tonton tuh di YouTube-nya Watching Movie Channel. Baru gua upload baru. Gak usah ngomong deh lu, sombong lu. Series yang sebel gua. yang film yang lagi dinanti banget nih sama tanggal 25 ntar ada di Netflix. Itu jujur ya, itu beberapa temen gue ya yang ada Netflix ya nungguin film itu. Iya, gua nungguin nih sombong banget ya orang nih. Iya. Terus nungguin juga ya. Gua pikir aduh. Ya, duluan, keren ya. Dulu ini gitu ya. Bagus. Nggak tau kalau mungkin kalau beberapa orang mungkin ekspektasinya tinggi, mungkin anggap episode pertama ini mungkin kesannya drama ya Pak ya, agak drama. Tapi kan menurut gue itu kan masih ya masih pengembangan cerita sih. Menurut gue sih pengembangan karakter sih bagus. Tapi gue suka sekali lagi karena berada di dalam satu tempat gitu, gue suka. Mungkin karena selera gue gitu. Oke, mantep itu ya. Itu harus dinontonnya. Jadi gue upload tadi jam 10:30 jam 10-an deh. Jadi yang belum nonton series tersebut, bukan belum nonton sih, yang mau supaya kurang lebih tahu memahami kurang lebih, jadi ntar pas nonton series 1 makin penasaran, lo nonton podcast gue Watching Movie Channel baru rilis tadi. Itu harus nonton terus. Iya, tenang aja, itu besok gue dengernya, ini udah malam. Oke, sama sukses terus ya, terus konsisten terus untuk update di podcastnya sih. Mantap, sehari bisa sekali 2-3 kali tuh, mantap loh. Asal stand segala sesuatu pasti tuh pecah. Jangan bosan-bosannya jadi tamu gue lagi ya. Iya pasti. Ya oke deh. Yuk semua. Amin. Semoga bisa tidur ya. Ya udah, pokoknya ingat aja kalau habis ini uji nyali nonton film The Lodge lagi atau apa sih, misalkan kalau ada di belakang lo juga paling nggak apa-apa, atau di samping lo yang anggap aja untuk wah harus nonton Home Alone nih. Nggak apa-apa daripada lo sendirian. Nah, ya udah. Oke. Sekali lagi terima kasih karena sudah mendengar episode kali ini. Misalkan kalau ada saran-saran atau ada ide-ide untuk kita nih, bahan-bahan untuk kita ini, boleh nih kita review film apa, bahas horor atau film apa, atau topik apa gitu ya. Atau pengen bilang, aduh saya mau dong jadi tamunya nih, ya mungkin aja kita bisa kita atur coba. Oke, itu aja. Selamat malam dan terima kasih. Dan jangan lupa follow podcast BB69. Oke, see you.